Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita di kelas seminar. Dan pada video kali ini kita masih membahas mengenai pola pengkajian. Kenapa? Karena ternyata setelah saya tanya-tanya sama mahasiswa, masih banyak yang bingung sebenarnya ini gimana sih langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pola pengkajian ini malah lebih memudahkan kita, terutama yang skill desainnya ini masih kurang dalam apa? Dalam hal mengerjakan tugas akhir gitu. Jadi ini sebagai kesempatan kita agar bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu dan disesuaikan dengan minat kita. Baik, di video kali ini saya akan membahas pola pengkajian, tapi fokus mengenai langkah-langkahnya. Kalau kita sudah memilih pola pengkajian, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama, pilih tema yang disukai dan dikuasai. Ini berkali-kali saya jelasin di kelas ya. Kalau kamu mau milih objek, pilih yang disukai. Awalnya tuh yang disukai dulu, lalu yang dikuasai. Ada banyak tema di dunia ini, ada banyak problematika ya yang menarik perhatian kita. Cari apa yang kamu suka, yang paling kamu kuasai. Kalau pengkajian berarti produknya atau medianya atau objeknya udah ada di sekitar kita. Misalnya kamu suka karakter di sebuah film, karakter di komik atau karakter di buku cerita, atau ada iklan, kamu suka nonton film, kamu membahas filmnya, atau bahkan program TV, atau bahkan bumper di TV, station ID, program ID TV itu bisa kita kaji. Ada juga billboard, mobile ad dan lain-lain. Ini banyak banget pilihan yang ada di sekitar kita. Tinggal kita ini minatnya kemana gitu. Apalagi DKV nih udah beragam sekali medianya. Kamu mau bahas feed Instagram bisa, mau bahas banner bisa, banner-banner yang ada di medsos ya banyak. Jadi pertama pilih dulu tema yang kamu sukai. Kalau udah dapet temanya, yang kedua adalah carilah teori konsep yang berkaitan dengan objek ya. Misalnya kamu mau bahas iklan, maka kamu bisa masuk dari elemen iklan print, iklan cetak, atau iklan audiovisual. Itu kan elemennya beda-beda. Nah, kamu cari elemen-elemen iklan itu apa aja ya. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau mengkaji tentang karakter, maka teori yang harus kamu cari adalah elemen desain pada karakter. Jadi ini nggak semuanya kayak begini ya, jadi tergantung sama pilihan kamu ya, judulnya apa. Ini saya hanya yang paling sederhana ya, menjelaskan yang judul-judul yang paling sederhana. Ketiga, kalau misalnya kamu mau membahas tentang nilai estetikanya atau makna sebuah karya. Kalau nilai estetika udah jelas pakai teori estetika, tapi kalau makna, mencari makna, biasanya teori yang dipakai adalah teori semiotika. Jadi sekali lagi tergantung objek dan judul nantinya mau kemana ya. Oke, contoh. Misalnya kamu tertarik sama film How to Train Your Dragon ya. Ada karakter di situ namanya Hiccup ya, karakter utamanya. Lihat ya, kalau kamu lihat Hiccup nih mirip sama Rara di film Nusa dan Rara nih ya, kakinya. Nah, terus apa yang kita mau bahas? Misalnya judulnya ini objeknya ada karakter Hiccup dalam film How to Train Your Dragon. Tapi kalau judulnya misalnya analisis karakter Hiccup gitu ya, misalnya analisis karakter Hiccup dalam film How to Train the Dragon. Nah, berarti kan kita harus cari kalau mendesain karakter ini teorinya apa aja. Teori tentang karakter itu banyak. Nah, saya kebetulan dapatnya referensi yang saya dapat nih Marika Nieminen tahun 2017 mengenai psikologis karakter. Menurut saya ini lumayan bagus ya. Jadi dia melihat kalau kita mau membuat karakter dalam cerita,
apa yang harus kita pikirin? Pertama adalah cerita utamanya. Ini ceritanya tentang apa? Lalu latar belakang karakter. Misalnya kalau ini ngomongin Hiccup, siapa Hiccup ini? Orang tuanya siapa? Kan latar belakang keluarga tuh. Latar belakang keluarga. Orang tuanya siapa? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Suku budaya apa yang dia bawa? Ada di mana dengan baju yang kayak begini? Terus pendidikannya apa? Sehingga akan mempengaruhi suku budaya ini, ya, mempengaruhi setting tempat. Ada di zaman apa? Letak geografis yang seperti apa? Rumahnya kayak gimana? Nah gitu. Ini cerita utama yang pertama. Kedua, karakter secara internal, mood, warna, sifat, pembawaan. Kalau dia orangnya kayak gimana? Moodnya seperti apa? Apakah moodnya turun naik cepat atau enggak? Warna, sifatnya gimana? Warna tuh maksudnya kepribadiannya dan juga ciri-ciri fisiknya, rambutnya, matanya, kira-kira seperti apa. Eksternal, karakter eksternal ditentukan oleh lingkungan di luar. Misalnya audiensnya siapa, remaja, dewasa, apa yang mempengaruhi si karakter ini terhadap audiens atau lingkungannya. Kalau orang ada yang marah, gimana sikapnya misalnya. Jadi maksudnya ini ketergantungan karakter terhadap faktor-faktor eksternal yang di luar dirinya. Yang keempat adalah visual karakter. Nah, setelah misalnya poin 1, poin 2, poin 3 itu udah ajak, udah confirm, barulah kita mulai dengan visual karakter. Kalau di bukunya Neiman ini ya, di bukan buku tesisnya Neiman, dia itu cerita kita mau memulai karakter itu dari shape atau apa, bentuk-bentuk apa, lingkaran, segitiga, atau persegi panjang atau kotak-kotak gini. Nah ini lihat deh, kalau lingkaran itu contohnya Mickey Mouse ya, yang segitiga kayak begini nih, kotak-kotak kayak gini. Jadi dari ini bisa kelihatan nanti wujudnya seperti apa. Nah, dari awal penjelasan Neiman, mulai cerita internal, barulah kita pada perancangan karakternya. Nah, dari cerita bikin siluet, ini siluetnya, lalu pewarnaan. Awalnya adalah grayscale dulu, habis dari grayscale diwarnai. Kalau misalnya ini warnanya abu-abu, caranya merah gimana ya? Nah, mulai tuh ya. Keempat, personality. Kalau pakainya kayak begini, kira-kira personality-nya gimana? Kalau jaketnya merah abu-abu ini gimana? Nah gitu. Jadi warna juga akhirnya mempengaruhi karakter yang tadi saya bilang ini loh. Di sini kan ada warna nih, warna, sifat, pembawaan. Nah, akhirnya terwujudkan dalam bentuk eksternalnya dia juga, pilihan warna kesenangannya dan segala macam. Barulah tahapan desain selesai. Mencari bahan tentang objek sebanyak-banyaknya. Perbedaan pengkajian dengan penciptaan adalah bahwa di dalam pengkajian, objek atau referensinya itu harus banyak banget. Kenapa? Karena dengan demikian kita punya materi untuk menulis. Kalau nggak punya materi untuk menulis, selesai tuh ngomongin warna. Warna-warna yang digunakan di dalam film Hiccup ini adalah warna-warna yang cenderung gelap, selesai. Nah, padahal yang dibutuhkan kita berlembar-lembar. Nah, makanya kita butuh materi, bahan, sumber, referensi yang banyak. Terus nanti gimana, Bu? Caranya? Caranya adalah dengan membanding-bandingkan. Menurut penelitian si A tahun segini, bahwa karakter Hiccup dilihat dari si, nah itu, terus nanti dibandingin lagi sama penelitian orang yang lain. Bandingin lagi, warnanya nggak semuanya gelap kok. Ada warna-warna terang khusus untuk cerita yang mana. Jadi dengan demikian kita ada banyak tulisan kita jadi kaya gitu. Maksudnya kaya tuh ada isinya. Itu dengan salah satu caranya ya, supaya kita tugas akhir kita tuh berbobot gitu. Jadi caranya adalah dengan dapetin referensi yang banyak, kemudian kita banding-bandingin.
tulisan si A, B, dan C, dan akhirnya kita mendapatkan kesimpulan apa dari tulisan-tulisan orang itu terhadap warna gitu. Nah, itu tadi ya, tugas ketiga, mencari bahan atau materi referensi tentang objek sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, keempat, kalau semuanya udah kita kerjain, temanya udah dapet, teorinya udah dapet, bahannya atau materi referensinya juga udah dapet, barulah kita mulai menyusun tulisan. Yang paling berat ini, kalau di pola pengkajian, itu adalah isi kan, kalau nggak salah bab 3-nya. Nah, bab 3 ini harus lebih banyak dari bab 1 dan bab 2. Makanya fungsinya kita dapetin banyak referensi adalah untuk mengisi di bab 3. Ya, pembahasan itu. Setelah penyusunan tulisan selesai, analisis. Jadi ini masih di analisis, ini masih di bab 3 ya. Udah disusun, di analisis. Nah, inilah analisis. Gimana cara analisis? Nah, analisis tadi tuh membanding-bandingkan. Kita udah banding-bandingkan sehingga nanti akan mengerucut pada kesimpulan. Jadi simpulannya apa setelah dibanding-bandingin ya? Pendapat si A begini, pendapat si B begini. Elemen-elemen yang tadi itu. Misalnya warna tadi udah ya, mood, eksternal. Ini kalau pakai teorinya si Marika Niemann ya, bisa jadi kamu pakai teori yang lain, beda lagi cara menganalisisnya. Nah, jadi itulah. Saya punya contoh tulisan, itu kebetulan tulisan saya juga. Ini dimuat di jurnal Magenta Trisakti tahun 2019, judulnya Analisis Pesan Visual pada Media Kampanye Luar Ruang Caleg 2019. Kalau kamu ingat, tahun 2019 pemilihan caleg itu kan jalanan di sekitar rumah kita tuh ramai banget ya, sama banner-banner, spanduk, dan segala macam. Nah, saya mau menganalisisnya nih, pesan visual. Kalau udah judulnya begini, ini udah pasti kajian nih ya. Oke, berarti saya harus dapetin teorinya dulu ya. Teorinya dulu, dijelasin dulu. Ya, salah satu alasan saya mengambil ini adalah karena benar gitu loh, itu poster yang banyak itu dipasang dengan seperti itu, orang tuh ngelihat, orang tuh aware gitu, cuman mau bertanya itu. Terus kalau misalnya udah dapet, udah dibuat, harusnya seperti apa sih idealnya memasang dan merancangnya gitu. Intinya itu ya, latar belakang. Nah, saya pakai model AIDA. Jadi kalau kita membuat sebuah perancangan, salah satu konsep ya adalah AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Bahwa pesan itu harus menarik perhatian, pesan itu harus menimbulkan minat atau kepentingan, dan kemudian desire, minat mau milih, minat mau beli gitu misalnya. Terakhir action, beli gitu. Ini AIDA. Jadi pertama menarik perhatian dulu, kedua ada kepentingan kita yang masuk ke situ, menimbulkan minat, dan action. Kemudian metode penelitiannya pakai model AIDA ini ya, analisisnya. Terus hasil pembahasannya. Nah, definisinya dulu nih, umbul-umbul pasar benar artinya apa? Saya memakai teorinya Sigit Santosa bahwa itu adalah bagian dari media luar ruang. Kalau media luar ruang itu punya ciri-ciri, ya, cirinya apa? Nah, ini beberapa yang banner yang berhasil saya himpun, saya foto, lihat deh. Ini cukup menarik perhatian. Begini loh, ini ada 3 orang, sementara salah satu ciri media luar ruang itu adalah pesannya sangat sekilas. Kalau terlalu banyak teks, orang malah nggak baca. Nah, 3 orang begini emang dibaca dalam waktu yang singkat. Apalagi ada di rumah orang, di pagar-pagar orang begini. Ini juga nih banyak banget ya. Emang kebaca, emang kelihatan ini. Nah, itulah. Jadi setelah teori dan definisinya udah dapet, kemudian dibandingkan dengan masalah-masalahnya, akhirnya ya kita bisa mencari simpulan dari segitu banyak foto. Analisisnya gimana? Nah, ini unsur AIDA, pesan yang disampaikan dalam iklan, visual iklan. Apa pesannya? Ada teks, ada warna, ada grafis, ilustrasi foto. Nah, ini ya dijabarkan lagi. Ada juga frekuensi penayangan.
Media yang efektif. Persepsi konsumen ini ada sumbernya ya, ada bukunya gitu. Keyakinan membeli. Nah, ini actionnya saya nggak teliti. Kenapa? Karena saya cuma meneliti tentang analisis visualnya aja. Kalau mau ini harusnya kan kita tanyain satu-satu sama masyarakatnya ya. Nah, ini enggak saya teliti. Akhirnya, kesimpulannya, ketika kita membuat sebuah desain banner, media luar ruang, tadi tuh teksnya nggak boleh banyak-banyak, walaupun foto-fotonya harus nggak biasa ya. Biasanya kan orang foto di banner caleg itu tangan ada di dada sambil kayak minta maaf gitu kan, itu kan udah terlalu biasa ya. Nah, jadi dari sekian banyak foto banner, yang paling menurut kami yang paling fokus adalah yang ini. Nomornya kebaca, namanya kebaca, juga wajahnya yang tersenyum gitu ya, secara menarik perhatian karena warna kontrasnya kelihatan gitu. Ini yang paling terbaca gitu, yang paling kelihatan. Sementara yang lainnya, yang berame-rame ini nggak kebaca ya. Tuh gitu. Nah, itulah ada hasil penelitiannya. Nah, inilah model pengkajian kayak begini. Cuman karena ini buat jurnal, maka di apa tuh namanya tuh, diringkas sedemikian rupa. Nanti kalau udah pakai buat di tugas akhir ya mau nggak mau harus lebih banyak tulisannya. Oke, nah ini media luar ruang ya, banner. Akhirnya begitulah teman-teman perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk menggunakan pola 3. Dan kalau misalnya butuh untuk konsultasi, silakan jangan ragu-ragu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sampai di sini. Stay strong, stay healthy di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.